Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian, saya mengajak pagi ini kita membahas masalah akhlak. Saya mencoba menuliskan topiknya di bidang sosial. Islam menekankan kewajiban terhadap orang lain. Ini sebenarnya elaborasi bagian dari yang tempo hari kita bahas pada suatu hari Minggu mengenai human rights. Kalau orang-orang lebih menekankan pada hak, ya, kayak human rights itu menekankan pada aku punya hak apa yang harus kalian penuhi. Tapi kalau Islam itu menekankan pada kewajiban yang harus dilakukan. Ini sedikit elaborasi dari bagian itu. Dan sebenarnya yang kita bahas hari ini adalah masalah akhlak, yaitu tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sadar untuk maksud baik, ya, dengan maksud baik. Akhlak itu berbeda dengan etika dan moral. Dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia itu baik atau buruk, kita menggunakan tolok ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral, untuk menentukan nilai baik atau buruk, kita menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat, yang seringkali juga berupa adat istiadat. Berbeda dengan dua itu, dalam akhlak, ketika kita mau menentukan nilai perbuatan manusia itu baik atau buruk, ukurannya kita menggunakan Al-Quran dan hadis. Firman Allah di Al-Quran dan penjelasan serta contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah yang kita bisa pelajarinya di hadis. Jadi dalam pembahasan hari ini kita akan insya Allah akan banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menentukan akhlak bagaimana yang kita mesti bangun dalam pergaulan di masyarakat. Pertama, secara umum Allah itu menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain siapa saja. Itu bisa kita pelajari di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa minis sabili wa ma malakat aymanukum al-ayah. Jadi dengan ayat ini Allah memerintahkan dua hal utama. Yang pertama, mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya. Yang kedua, Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada orang lain. Kepada orang lain ini dirinci oleh Allah contoh-contohnya, yaitu kedua orang tua, kerabat, sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga baik yang dekat maupun yang jauh, kolega, teman sejawat, dan orang-orang yang tersandar atau stranded di perjalanan bepergian. Dan bahkan satu lagi, budak. Ayat ini turun pada waktu itu masih ada perbudakan. Nah, ayat ini tidak berarti bahwa Islam itu mentolerir perbudakan, tetapi Islam menghapus perbudakan dengan berbagai cara. Ya. Nah, poin yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa kita disuruh berbuat baik kepada semua orang tanpa peduli kebangsaan, tanpa peduli strata sosial, ya, mulai dari strata sosial yang tinggi maupun yang rendah. Nah, contoh individunya seperti Bapak Ibu kita sendiri, sanak saudara, dan seterusnya yang saya kemukakan tadi. Perilaku kita tidak boleh dipengaruhi secara negatif oleh prejudis.
prasangka yang tidak berdasar. Atau juga tidak boleh dipengaruhi oleh stereotyping. Stereotyping itu semacam penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang itu dikategorikan. Jadi stereotyping itu, wah itu kalau suku itu pasti kelakuannya begini, kalau itu suku itu pasti berkelakuannya begitu. Kita ketika berhubungan dengan mereka jangan mengandalkan pada stereotyping, tapi kita lebih ke bagaimana kita bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah melalui Quran atau melalui Rasul-Nya. Mari kita bahas perilaku yang harus kita lakukan terhadap orang lain sesuai dengan posisinya dalam kaitannya dengan kita. Misalnya tadi yang pertama disebutkan adalah kedua orang tua. Secara khusus Allah pesan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami pesankan, kalimat bahasa Arabnya wa wassayna, wasiat, pesankan, tapi diterjemahkan perintahkan, sama saja. Kami pesankan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapak. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mereka mengandungnya sampai menyapihnya dalam waktu 30 bulan. Nah, kita dianjurkan berbuat baik kepada orang tua, bapak ibu kita, apapun agama mereka, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mereka merawat dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih, dan bahkan seringkali dengan mempertaruhkan nyawa atau jiwa mereka sendiri. Ketika mereka masih hidup, kita diperintahkan untuk melakukan apapun yang baik untuk mereka dan tidak boleh berperilaku kasar. Misalnya hanya dengan mengatakan hus. Dan ketika mereka sudah wafat, kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan memohonkan ampunan dan kasih sayang atau rahmat Allah untuk kebaikan mereka di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Sampai-sampai Allah mengajari kita bagaimana cara bersikap terhadap mereka dan berdoa untuk mereka. Misalnya di surat Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, kewajiban kita juga dianjurkan untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, ayat ini perintah kepada kita orang-orang yang beriman supaya bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan keluarga kita, terutama keselamatan besok di akhirat, jangan sampai masuk neraka. Ya. Jadi Allah menganjurkan kita untuk menjaga keselamatan kita dan seluruh anggota keluarga kita dari ancaman neraka. Artinya, kita harus memperhatikan perilaku kita sendiri dan perilaku seluruh anggota keluarga kita. Jangan sampai satu pun di antara kita yang melakukan suatu tindakan yang bisa menyebabkannya masuk ke jurang neraka. Jadi, kita mesti menanamkan pemahaman pada anak-anak kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan memengaruhi nasib kita besok di akhirat. Misalnya kita tanamkan pemahaman bahwa kejujuran, ketaatan, keadilan, kedermawanan, dan sebagainya akan mengantarkan kita ke surga. Sedangkan kebohongan, pembangkangan, kecurangan, dan kekikiran bisa menyebabkan seseorang
masuk ke neraka. Jadi kita harus bertanggung jawab atas nasib kita sendiri dan juga nasib keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan, ala kullukum ra'in. Saya bacakan terjemahannya saja. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin. Pemimpin di sini terjemahan dari ra'in. Ra'in itu arti letternya penggembala. Jadi masing-masing di antara kita itu bertugas sebagai penggembala. Cuma yang digembala itu bukan kambing, ya, tapi apa saja. Ya, lalu suka orang-orang menerjemahkan pemimpin. Baik, kalau saya mengatakan pemimpin, ya maksudnya pemimpin yang menggembala, penggembala yang memimpin. Ya. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya akan pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin yang akan ditanya apapun yang di bawah tanggung jawabnya. Lalu kita lihat lagi bagaimana kewajiban suami terhadap istri. Mohon maaf, saya ambil contoh itu hanya sedikit-sedikit untuk masing-masing individu. Kewajiban atas individu terhadap orang lain itu contoh yang saya ambil sedikit-sedikit supaya waktu yang pendek ini bisa membahas beberapa contoh begitu. Kewajiban suami terhadap istri. Allah menganjurkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki di sini sebenarnya para suami. Konteks ayat ini adalah para suami. Tapi dulu entah kenapa buku terjemah Quran itu mengartikannya para laki-laki itu pemimpin. Padahal laki-laki di sini yang dimaksud adalah suami. Ya, terjemahannya yang lebih pas dengan konteks adalah kaum laki-laki, yaitu para suami, adalah penanggung jawab bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, ada nafkah segala ini berarti laki-laki di situ yang dimaksud adalah suami, dan wanita di situ yang dimaksud adalah perempuan. Tapi dulu ada orang yang melintir, ini konteksnya politik gitu. Ya. Ayat ini mengajarkan bahwa suami harus bertanggung jawab 100% atas nafkah istrinya. Belakangan ini banyak suami yang menganjurkan istri untuk bekerja dan ikut bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Padahal itu di luar tugas para istri. Para istri sudah mempunyai tugas sendiri, dan karena itu mereka jangan diberi beban tambahan. Karena dipaksakan, maka seringkali banyak tugas para istri menjadi terbengkelai. Tugas utamanya sendiri terbengkelai gara-gara suaminya menyuruh istri ikut bekerja. Celakanya para suami sering menyalahkan istri dan menganggap mereka tidak perform atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Padahal sumber utamanya adalah suami yang tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, tidak mau berbagi tugas secara seimbang. Oleh karena itu ada juga perintah Allah yang sifatnya umum, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Allah menganjurkan para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Mungkin karena seringkali para suami memperlakukan istrinya secara buruk, mentang-mentang mereka setiap hari memberi uang untuk belanja. Jadi kadang-kadang suami yang mengizinkan istrinya tidak bekerja, lalu dia merasa bahwa dialah yang memberi uang untuk belanja,
lalu dia merasa leading dan memperlakukan istrinya sebagai orang nomor 2. Itu sebenarnya kurang pas. Sebenarnya tidak begitu, itu kan hanya pembagian tugas. Bahkan saya dulu pernah mencoba, saya pas cuti atau libur, saya ingin khusus ngurusi anak-anak. Dalam 1 hari, Masya Allah, capeknya luar biasa. Padahal istri saya tidak hanya ngurusi anak, tapi juga ngurusi rumah. Jadi dari sejak saat itu, lalu saya bisa menghormati istri saya, dan saya tidak mengganggu, dengan cara memberi tambahan beban yang lain-lain. Ya, perlakuan buruk suami terhadap istri itu bisa kita tengarai dengan banyaknya keluhan para istri di berbagai kesempatan. Misalnya di rubrik konsultasi majalah. Saya dulu pernah memegang rubrik konsultasi majalah. Kira-kira 95% dari surat yang masuk itu keluhan seorang wanita atau istri tentang perlakuan buruk oleh suaminya. Juga di majelis taklim, kadang-kadang kita mendengar ada orang mengeluh suaminya begini begitu. Mereka menganggap istrinya, para suami menganggap istrinya kurang inilah, kurang itulah, dan sebagainya. Allah dengan ayat ini memberitahukan bahwa pada hal-hal yang tidak disukai dari istrinya itu, seringkali ada banyak kebaikan yang suami tidak mengamatinya. Saya ambil contoh. Ada pada sikap istri yang banyak diam. Di situ sebenarnya ada pesan. Kadang-kadang ini istri diam melulu, gitu. Terus dianggap pasif, dan itu lalu suaminya tidak senang. Padahal diamnya istri itu mengandung pesan bahwa suami terlalu mendominasi komunikasi dan selalu marah-marah sebelum mencerna kejadian sebenarnya. Jadi setiap istri berbicara atau menyampaikan alasan, langsung dibentak. Akhirnya istri, ya udah dah, aku nggak usah ngomong. Lalu akhirnya istri menjadi pendiam. Jadi kalau istri pendiam, cek suami pada diri sendiri. Aku telah berbuat apa terhadap istriku sehingga istriku menjadi pendiam. Jadi kebaikan yang harus kita pelajari, terutama para suami, antara lain adalah bahwa dia mesti belajar mendengar dengan baik sehingga rumah tangga bisa dibangun secara berkeseimbangan. Sebaliknya, pada sikap istri yang cerewet, di situ juga ada pesan bahwa suami terlalu bandel sehingga istri selalu memperingatkannya. Karena terlalu sering memberi peringatan, istri dilabeli oleh suami sebagai cerewet. Padahal cerewet itu pertanda bahwa istrinya adalah orang yang sabar dalam hal ini, sabar menasihati suami agar mau berubah menjadi lebih baik. Ya. Lalu kewajiban istri terhadap suami. Allah menyebutkan di kelanjutan dari ayat tadi, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna." Dan wanita-wanita yang soleh, yang solihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Ya. Mau memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Setelah menerima nafkah dan perlakuan baik dari suami, para istri berkewajiban taat kepada Allah dan kepada suami. Berkewajiban menjaga kehormatan dirinya, serta berkewajiban menuruti permintaan suami ketika membutuhkannya. Menuruti permintaan suami sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga. Karena dengan itu diharapkan suami tidak mencari wanita lain, baik dengan cara yang halal atau apalagi dengan cara yang haram. Dalam hal ini berlaku pedoman bahwa menghindari bahaya harus diutamakan daripada mencari kemaslahatan.
Lalu kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban itu tidak hanya memberi nafkah saja, tapi juga kewajiban ruhani. Allah memerintahkan muru auladakum bis salati. Mohon maaf, ini Rasulullah SAW menganjurkan kita muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Jadi ketika umur 7 tahun kita biasakan dulu agar anak-anak itu biasa sholat. Kalau sampai umur 10 masih bandel, maka kita diperbolehkan memukul yang tidak mencederai. Bukan memukul yang karena dendam, tapi memukul hanya sebagai simbol untuk pendidikan bahwa ini kewajiban. Berdasarkan hadis ini, semua orang tua berkewajiban mendidik anaknya untuk menegakkan sholat 5 kali sehari agar anak-anak sudah terbiasa melakukan sholat dengan benar pada saat mereka memasuki usia baligh. Perintah juga dari Allah adalah perintah agar orang tua berperilaku adil terhadap anak-anak mereka. Allah menganjurkan ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Hadis ini konteksnya ada seseorang namanya Nu'man bin Bashir. Waktu itu dia masih kecil. Bapaknya punya anak banyak, lalu bapaknya itu memberi kepada Nu'man, tapi saudara-saudaranya tidak diberi. Ibunya melihat bahwa kenapa hanya anak satu yang diberi, yang lain tidak. Lalu dia bilang, saya tidak ridho sebelum engkau bertanya kepada Rasulullah, apakah yang kamu lakukan ini benar atau tidak. Untung bapaknya itu nurut. Dia menghadap kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu memberi ini juga kepada saudara yang lain? Tidak. Lalu Rasulullah menganjurkan, kamu harus adil terhadap anak-anakmu. Lalu dia pulang dan pemberian yang diberikan kepada Nu'man tadi diminta kembali. Jadi orang tua juga berkewajiban memperlakukan anak-anak secara adil, sehingga tidak muncul rasa iri hati atau dengki di antara mereka. Keadilan sangat penting untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga, sehingga situasi kondusif untuk membangun kebahagiaan rumah tangga. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah bahkan juga tidak hanya kepada istri yang masih menjadi istrinya. Istri yang sudah diceraikan pun itu harus dipenuhi hak-haknya. Allah berfirman, "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah. Mut'ah itu pesangon. Pesangon menurut cara yang baik sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi setelah menceraikan istri, itu harus memberi pesangon. Pesangon itu untuk menyenangkan dia karena dia mungkin patah hati dan sebagainya. Tidak hanya itu, tapi juga harus memberi nafkah sampai iddahnya habis. Ya. Ini adalah contoh kewajiban yang sering tidak dilakukan karena seringkali para lelaki yang menceraikan istri itu tidak mempunyai pengetahuan yang benar, atau karena marah sehingga tidak mau memperhatikan nasib wanita itu. Ya, lelaki meskipun sudah menceraikan istrinya wajib memberinya nafkah sampai habis masa iddahnya sesuai dengan kemampuan. Bahkan mantan suami wajib menyediakan tempat tinggal yang wajar sesuai dengan kemampuan mantan suami tadi. Tempat yang wajar untuk mantan istri, sebagaimana ayat 6 dari surat At-Talaq, surat 65,
Allah menganjurkan, tempatkanlah mereka para istri yang dicerai di mana kamu bertempat tinggal, artinya yang selayak kamu menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin atau melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anaknya untukmu, karena anak adalah tanggung jawabmu para suami, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi para laki-laki yang menceraikan istri, istri punya anak, dia berkewajiban mengurusi anaknya. Ya, kewajiban terhadap bayi atas bapak dan ibu yang bercerai. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi istri yang diceraikan, kalau dia menyusui anak itu kewajibannya adalah kewajiban bapaknya, tapi karena yang mempunyai susu itu ibunya, maka yang melakukan penyusuan adalah ibunya. Dengan demikian, laki-laki tadi atau bapaknya bayi berkewajiban memberi upah kepada mantan istri yang mau menyusui anaknya. Ya. Jadi ketika suami istri bercerai, mereka tidak boleh melupakan kewajiban masing-masing terhadap bayi anak mereka, agar anak tidak menderita akibat perceraian mereka. Ibunya harus menyusuinya dan bapaknya harus membiayainya, termasuk biaya makan, pakaian, dan penyusuan. Lalu bagaimana kalau ada anak yatim? Orang-orang yang kebetulan mempunyai akses kepada anak yatim itu, maka mereka diperbolehkan mengurusi anak yatim, tapi hati-hati. Jangan sampai orang yang merawat anak yatim itu mengambil harta anak yatim. Allah menganjurkan, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan beritakanlah kepada anak-anak yatim, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jadi ketika anak-anak masih kecil, boleh dijaga, disimpan oleh orang dewasa yang mengasuhnya, walinya. Kemudian ketika sudah balik, dan kalau anak-anak sudah mampu mengelola harta, maka harta itu dianjurkan diserahkan kepada anak yatim. Tapi tentu bagi anak-anak yatim yang meskipun sudah dewasa tapi tidak bisa mengelola hartanya sendiri, maka Allah menganjurkan jangan diberikan, tetaplah pegang dan kelolalah harta itu. Ya. Jadi jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dengan ayat ini Allah berpesan agar anak yatim tidak terbengkelai dan tidak sengsara gara-gara bapaknya meninggal. Karena itu siapapun yang bertanggung jawab terhadap anak yatim diwajibkan melaksanakan kewajibannya, termasuk menyerahkan hartanya. Tidak boleh ada memanfaatkan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Lalu terhadap tamu, kalau kita kedatangan tamu dan juga kepada tetangga, Rasulullah pesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi setiap orang mukmin diwajibkan menghormati tetangganya dan tamunya.
ini kalau dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah semua penduduk negara akan merasa aman. Kewajiban terhadap teman, bahkan orang lewat, dan siapa saja. Rasulullah pesan, ketika ditanya oleh seseorang, ada orang bertanya, Islam yang bagaimana yang baik itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan kepada orang lain, wa taqra'us salam, dan engkau mendoakan keselamatan, ya, mengucapkan salam. Salam itu doa. Alaman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, ini sebenarnya kalau yang kita lihat dari yang tersirat, yang tidak kita kenal itu kan kita tidak tahu dia bangsa apa, dia agamanya apa. Jadi kalau kebetulan kita mengucapkan salam ternyata dia non-muslim, ya nggak apa-apa. Kan Rasulullah menganjurkannya baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi Rasulullah menganjurkan agar kita peduli terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, terutama kesulitan memperoleh makanan. Maka kita dianjurkan memberi makan kepada mereka. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk saling mendoakan keselamatan dengan mengucapkan salam meskipun kepada orang yang kita tidak kenal. Bagaimana kalau kita pada posisi berdagang, kita sebagai penjual? Allah pesan, Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ini yang lebih banyak orang itu kan sekarang ini tidak jual barang saja, tapi yang banyak jual jasa. Nah, kalau kita sudah taken kontrak bekerja untuk suatu perusahaan dengan perincian pekerjaannya ini, maka dia harus melaksanakan dengan baik. Kalau dia mengurangi kualifikasi yang ditentukan, maka berarti dia sama dengan mengurangi timbangan. Jadi mengurangi timbangan itu tidak hanya bagi orang yang menjual di kiloin saja, tapi juga misalnya bisnis konstruksi. Nah, ini ada yang bilang bisnis konstruksi itu sangat rawan karena pengurangan bahan baku itu bisa tidak kelihatan, karena misalnya tembok itu isinya apa, beton itu besinya itu seberapa mili diameternya dan sebagainya, kualitasnya kayak apa, itu tidak kelihatan lagi, sehingga mudah sekali pengurangan timbangan itu. Ya. Kalau kita dalam bergaul sehari-hari dengan siapa saja, kita seringkali berjanji. Allah wanti-wanti supaya kita menepati janji. Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa janji itu harus kita penuhi? Karena begitu kita berjanji dengan seseorang, Allah itu sudah campur tangan di dalam hubungan kita karena janji itu. Saya kasih contoh yang agak ekstrim. Laki-laki dan perempuan belum akrab. Lalu laki-laki mau mengajak, ayo kamu tidur bersamaku di rumahku, tinggal bersamaku. Perempuan itu enak aja kamu. Tapi kemudian kalau ada janji, ya aku berjanji aku menikahi kamu dan aku akan memberi nafkah kepada kamu dan sebagainya. Jadi akad nikah itu sebenarnya adalah janji suami. Nah, akad nikah itu konsekuensinya banyak. Karena konsekuensinya banyak, wanita seringkali udah take it for granted, udah kalau sudah akad nikah itu pasti dia akan memenuhi. Tapi seringkali laki-laki tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Maka seringkali itulah yang menjadi masalah di dalam keluarga. Saya sering mendapatkan keluhan yang semacam itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat orang siapa saja yang menghadapi kesulitan? Allah menganjurkan supaya kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi begitu kita melihat ada teman atau seseorang yang mengalami kesulitan, maka kita cepat-cepat mengulurkan bantuan manakala kita bisa membantu. Kalau kita tidak bisa membantu, ya apa boleh buat. Tetapi begitu kita melihat bisa membantu, maka kita bantu. Nah, ini yang seringkali harus kita lakukan ketika kita berbisnis. Kita seringkali berbisnis. Orang berbisnis itu kan karena kita punya investasi, kita punya modal. Kita punya modal, lalu terus kita berdagang menjual kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita punya kelebihan duit, pembeli kita mempunyai kebutuhan akan barang itu. Anjuran Allah ketika berbisnis itu niatilah dengan menolong. Tapi jarang, mungkin di antara 1000 belum tentu ada satu yang niatnya menolong. Umumnya ketika berbisnis niatnya mencari untung. Nah, kalau niatnya mencari untung itu berarti tidak menolong. Padahal misalnya orang jual nasi uduk di pagi hari, diniati menolong. Ini banyak orang yang tidak sempat masak di rumah. Aku mau masak agar orang-orang yang tidak sempat itu bisa membeli, bisa sarapan. Dan banyak orang ke kantor begitu buru-buru, udah aku pasang meja di pinggir jalan, atau kadang-kadang itu di sepeda jual bubur, lalu berhenti di jalan. Nanti orang pada berhenti membeli. Kalau itu diniati menolong orang-orang yang waktunya sempit sekali, maka setiap kali ada orang beli, dia mendapatkan pahala. Setiap kali dia beli, dia dapat pahala. Dan pahala itu jauh lebih besar daripada profit yang dia peroleh. Karena itu banyak pahala, maka banyak barokah. Ya, kita sering melihat orang-orang yang penjualannya asetnya itu kecil, tetapi hidupnya lebih bahagia daripada kita yang duit kita banyak. Ya. Jadi kesimpulannya, Muslim yang terbaik adalah Muslim yang baik akhlaknya. Nah, orang yang baik akhlaknya adalah orang yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan juga orang lain, memikirkan orang lain, sehingga Muslim yang baik itu akan lebih banyak berbuat untuk orang lain. Nah, Allah menganjurkan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, sebenarnya paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan satu lagi ini agak menggelitik kalimatnya, wa khiyarukum linisaihim khuluqah. Orang yang paling baik, orang yang paling terpilih di antara kalian adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap para istri. Jadi kalau kita ingin ngecek apakah aku ini orang baik apa tidak, cek bagaimana perilaku kita terhadap istri. Kalau kita memperlakukan istri dengan cara buruk, istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ini belum menjadi orang baik. Kalau kita sudah bisa memuliakan istri kita, bisa memperlakukan istri kita dengan baik, maka ya Allah, mudah-mudahan aku ini termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah, khiyarukum linisaihim khuluqah. Tentu ini bisa diuraikan lebih lanjut. Kenapa kok contoh yang diambil oleh Rasulullah itu istri?
ringkasnya adalah bahwa istri itu mempunyai peran yang banyak sekali, ya, multifunction. Dia sebagai teman, sebagai teman bermain, teman berjuang untuk membangun rumah tangga yang baik, teman untuk mendidik anak, sebagai konsultan. Seringkali suami itu sedang bete, pikirannya kurang jernih, lalu minta saran kepada istri, dan seringkali istri memberi saran yang bagus sekali. Dan istri kadang-kadang juga sebagai objek hiburan. Jadi perannya itu luar biasa. Kadang-kadang sebagai konsultan yang tinggi, tapi kadang-kadang sebagai objek hiburan. Dan rela para istri itu dijadikan objek hiburan. Nah, karena fungsi yang macam-macam itu, kalau kita bisa menghormati istri ketika dia sebagai konsultan, menghargai istri sebagai partner hiburan, dan sebagainya, maka berarti orang itu sudah teruji akhlaknya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mendorong kita untuk berperilaku baik kepada orang lain siapapun, dan kalau mau mengukur, kita ukur perilaku kita terhadap istri. Ya, ringkasnya Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada orang lain siapa saja, terutama misalnya kewajiban berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, dan bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Dan kesimpulannya, orang paling mulia adalah orang yang berakhlak paling bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan.